Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini Ibu absen dulu ya. Afra, Nila, Ida, Yere, Rosa, Andi. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi itu tentang makna proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa. Nah, Ibu mempunyai video, kita simak bareng-bareng ya. Terus habis itu Ibu akan mengasih tugas untuk kalian untuk dikerjakan. Dan ini bisa dicatat juga videonya ya. Yang penting-penting aja ya yang dicatat ya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu disebut sebagai singkatannya adalah BPUPKI. Nah, Indonesia atau BPUPKI pertama kali didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Walidingrat dan Wakil Ketua RP Suroso. Tujuan mempelajari dan meneliti hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI pertama kali tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45, yang kedua 10 sampai 16 Juli 45. Jadi sidang BPUPKI itu ada 2 sidang. Yang pertama 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sedangkan sidang yang kedua 10 sampai 16 Juli 1945. Untuk panitia 9 merumuskan piagam Jakarta yang berisi tentang Pancasila. Selain itu, panitia 9 merumuskan piagam Jakarta atau Jakarta Center yang berisi yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Soekarno, dan wakilnya yaitu Hatta. Tugasnya menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Atau PPKI dibentuk pada 7 Agustus 45 yang diketuai oleh Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Tugas menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara. Peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Diculik oleh golongan muda yang mendengar berita kekalahan Jepang. Peristiwa yang menculik Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda yang mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya yaitu untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
Tadashi Maidari, Jakarta. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno di secari kertas. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 45 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Selain itu, ada juga pertempuran Ambarawa. Dan berikutnya adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu perjanjian Linggarjati di desa Linggarjati 25 Maret 47. Selain itu ada perjanjian Renville di atas kapal USS Renville pada 8 Desember 47. Selain itu ada perjanjian Rumiroyen di Jakarta pada 7 Mei 49. Selain itu ada konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 49. Agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda pertama, Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara pemakmuran. Pada 21 Juli 47, Belanda melakukan agresi militer Belanda satu ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Agresi militer Belanda 2 pada 8 Desember 48, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada 19 Desember 48, Belanda mengadakan agresi militer 2 ke ibu kota Republik Indonesia saat itu yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno memerintah Saifuddin Prawigara melalui radio untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Beberapa tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang pertama, Ki Sultan Hamengkubuwono IX. Keempat, ada Jenderal Sudirman. Kelima, ada Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo. Keenam, ada Sultan Syahrir. Melakukan pembangunan di berbagai bidang. Di bidang transportasi. Ketiga, di bidang sosial. transportasi dan bidang komunikasi di bidang pariwisata. Keenam, di bidang budaya. Ketujuh, di bidang kesehatan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sekarang kita lanjut pembangunan Indonesia di segala bidang. Pertama, sudah selesai videonya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau begitu, Ibu mempunyai soal. Ini ada 5 soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Ya anak-anak, tahu kan ini ada 5 tentang video tadi. Ibu bagikan ya. Ini. Ya. Apakah udah semua? Sudah. Alhamdulillah. Ibu kasih waktu berapa menit ya? Yang cukup untuk kalian ngerjain. 15 menit cukup. 10 menit aja ya. Udah dikerjain ya. 10 menit Ibu tunggu. Sudah selesai? Apakah sudah selesai anak-anak? Oh belum. Ya udah dilanjutin sebentar ya. Bentar lagi selesai, terus kita
jawab sekalian ya anak-anak. Ya, udah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita jawab bareng-bareng ya anak-anak. Untuk soal yang pertama, pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke mana ya? Ada yang tahu? A. Rumah Laksamana Maida, B. Rengas Dengklok, C. Istana Merdeka, D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, betul. Jawabannya B, yaitu Rengas Dengklok. Nah, yang kedua, proklamasi kemerdekaan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maida, B. Rengas Dengklok, C. Istana Merdeka, D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ada yang jawab apa ya? Apa C? Ya, salah. Jawabannya yaitu D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, bisa dibetulkan ya anak-anak. Yang ketiga, kata proklamasi berasal dari kata proklamatio, dari bahasa Yunani yang memiliki arti. Ada yang tahu jawabannya apa? Yang A. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. B. Orang yang mengumumkan secara resmi kepada seluruh rakyat. C. Mengumumkan resmi kepada lembaga. D. Orang yang mengumumkan secara resmi kepada lembaga. Jawabannya ya, betul, A. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nah, di situ kan ada gambar nomor 4. Makna dari proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah A. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. B. Bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. C. Bangsa Indonesia menolak kedatangan bangsa penjajah. D. Menunjukkan bahwa pemimpin Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ada yang tahu jawabannya apa? D. Jawabannya yaitu B. Bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Yang terakhir nomor 5 yaitu naskah proklamasi disusun oleh siapa tadi? Yang pertama A. Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Soekarni. B. Ahmad Subarjo, Mohatta, dan Wikana. C. Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Saiti Malik. D. Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Mohatta. Ya, betul, jawabannya D. Nah, bisa dikumpulkan ya anak-anak. Nah, hari ini sudah selesai mata pelajarannya. Ibu kasih tugas nanti dikerjakan di rumah. Ya anak-anak, ini Ibu bagi ya. Nah, apakah sudah semua? Sudah? Ya baik. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa tetap belajar di rumah, kerjakan tugas, besok dikumpulkan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.